Saya Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Madam beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman? enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Oh iya, Haji Komar Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Badan beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih
dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, saya sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar, cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, temen ngumpul para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih. Dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ
kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, pengaruh obat, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah,
Gak lama kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar, cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu, tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus
Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, saya sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar, cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang.
nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar, cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah ciuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, ciuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja, tanpa memberi. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan.
Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Enggak. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Plat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021.
Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron.
Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018.
kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun
2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan,
Abah Homar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Homar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Homar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan
sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya,
Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Homar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Nggak ada bilang memang lagi sakit,
memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8,
Kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian
beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul para pelawak, dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun.
Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi
Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia disela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021.
Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan
9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu, tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut.
Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, saya sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di Rumah Sakit
Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat,
saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Enggak. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan,
Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk,
Jarwo menjelaskan, sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Keadaan beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar.
Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan.
Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki.
Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983.
Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017.
Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009
dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025.
Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id. Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti Pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak
lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir,
Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu.
Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi
kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh.
Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke
hati, katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih, belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, pengaruh obat, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti.
Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar.
Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia disela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut.
Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Enggak. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit,
Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat,
saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Keadaan beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan,
Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk,
Jarwo menjelaskan, sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah ciuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, ciuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar.
Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan.
Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak ada beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki.
Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983.
Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia disela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017.
Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009
dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi seolah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025.
Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id. Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti Pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak
lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Enggak. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir,
Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu.
Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti Pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi,
kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh.
Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke
hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti.
Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, saya sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar.
Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh juga, dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia disela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya
pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore.
Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan
Dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakit apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia.
Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk,
Jarwo menjelaskan, sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Enggak. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar.
Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, Mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, Mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan.
Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Qomar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Pwat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki.
Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983.
Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Plat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017.
Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009
dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025.
istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id. Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak
lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir,
Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu.
Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi,
kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh.
Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu.
kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti.
Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar.
Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Pwat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut.
Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit,
Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat,
saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan,
Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk,
Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar.
Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan.
Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki.
Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983.
Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Plat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017.
Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id. Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009
dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Pwat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025.
Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel kompas.id. Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti Pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak
lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Plat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir,
Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitu lah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu.
Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi,
kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. enggak? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh.
Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu.
kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti.
Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman.
Sudah sadar loh, sadar ya. Iya, siuman. Siuman sadar, cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Pwat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut.
Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau? Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah. Lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit,
Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat,
saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau enggak ciuman? Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan,
Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk,
Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya, begitu kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia disela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar.
Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan.
Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang. Namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Nggak diambil, memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki.
Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983.
Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Plat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017.
Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009
dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, namun tidak terpilih. Adapun pada tahun 2024, Komar kembali mengikuti pilkada, tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau bisa pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025.
Istri Nurul Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Komar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Komar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Komar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Komar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Komar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Komar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Komar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Komar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak
lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang bilang memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Komar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Komar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Komar. Menurut Siti Mariam, Komar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Puat sempat menjelaskan, Komar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Komar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Komar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Komar, Komar, atau Komar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Komar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Komar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Komar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Komar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Komar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Komar atau akrab disapa Abah Komar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Komar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Komar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Komar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir,
Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017.
Oh iya, Pak Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit. Memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah, 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah, sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu.
Abah Homar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Homar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Homar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Komar atau biasa disapa dengan Abah Komar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Komar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Komar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Komar dan memohon doa. Sebagai informasi, Komar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Komar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Komar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Komar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Komar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Komar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Komar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Komar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Komar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Komar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Komar kembali mengikuti Pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Komar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Komar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Komar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun yang lalu itu dioperasi,
kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia buka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh.
Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Homar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke
hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu, dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti.
Diketahui Homar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Homar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi istri Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 Sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Pak Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah Pak, 2 tahun lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar.
Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu apa ya sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya, teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut.
Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Politisi sekaligus komedian Nurul Qomar atau biasa disapa dengan Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu 8 Januari 2025. Diketahui Qomar sempat menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengidap kanker usus besar. Saat dikonfirmasi, istri Qomar, Siti Maryam, membenarkan kabar duka tersebut. Siti mengungkapkan sang suami menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 17.21 WIB. Meski begitu, Siti belum banyak bicara mengenai kepergian Qomar dan memohon doa. Sebagai informasi, Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum meninggal dunia. Sahabat Qomar, Jarwo Kuat, saat ditemui pada Selasa 7 Januari di Jakarta Timur mengungkapkan dirinya sempat membesuk sang komedian. Jarwo merasa sedih melihat kondisi rekan seprofesinya itu terbaring lemah di rumah sakit. Ia mengenang sosok Qomar sebagai pribadi yang ceria meski menderita sakit. Disinggung mengenai kondisi Qomar saat dibesuk, Jarwo menjelaskan sahabatnya itu dalam kondisi sadar namun harus dibantu selang untuk makan. Untuk diketahui, Qomar didiagnosa mengidap kanker usus besar sejak 2021. Meski sempat bersih selama 3 tahun, namun kanker kembali muncul di tubuh Qomar dalam kurun waktu 6 bulan belakangan. Nama Nurul Qomar sendiri tidak asing lagi di panggung hiburan tanah air. Pria kelahiran 11 Maret 1960 ini dulu tergabung dalam grup pelawak bernama Tom Tam Group dan 4 sekawan. Qomar kemudian merambah ke dunia seni peran dengan memulai debut akting di film Chips Dalam Kejutan pada 1983. Ia kemudian membintangi sejumlah judul film di tahun-tahun berikutnya, terakhir pada 2020 silam dalam film Benyamin Biang Kerok 2. Tak hanya film, Qomar juga mendapatkan peran di sejumlah FTV dan sinetron. Qomar kemudian melebarkan sayapnya di dunia politik. Ia terpilih sebagai anggota DPR RI fraksi Demokrat pada 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2014. Ia sempat mengikuti kontestasi Pilkada Cirebon pada 2013 dan 2018 sebagai calon bupati dan calon wakil bupati namun tidak terpilih. Padahal pada tahun 2024 Qomar kembali mengikuti pilkada tepatnya di Pandeglang, namun sayangnya Qomar tidak lolos seleksi persyaratan karena dianggap tidak mampu secara jasmani. Tidak hanya di dunia politik, Qomar juga diketahui pernah mengemban jabatan sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi Brebes pada 2017. Oh iya, Haji Qomar kemarin saya udah besuk ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Kadang beliau memang lagi sakit, memang itu sakitnya sakit yang sudah lama sekali. Dia pernah mengidap penyakit kanker usus. Nah 2 tahun kalau nggak salah, 2 tahun yang lalu itu dioperasi, kemudian sudah mulai sembuh, pulih, dan dokter menyatakan bahwa kankernya itu sudah nggak ada. Nah, kalau kemudian beliau itu sibuk dengan kegiatan macam-macam ya. Mungkin dari situ kambuh lagi gitu penyakitnya, udah menjalar ke hati katanya begitu, kata istrinya waktu di rumah sakit. Jadi insya Allah nih belum tahu nih dari pihak rumah sakitnya apa dilakukan tindakan operasi lagi. Nah sampai sekarang saya belum tahu kabarnya lagi gitu. Kemarin jenguk kondisinya seperti apa? Apakah siuman atau Enggak ciuman. Sudah sadar loh, sadar ya? Iya, siuman. Ciuman sadar. Cuman karena pengaruh obat ya, jadi agak ngomongnya kurang jelas, lemah gitulah, lemah juga. Dan 9 hari itu waktu itu dia nggak bisa makan dengan langsung dari mulut, pakai selang, lewat selang. Nah itu ya kita sedih juga ya, teman yang seperti itu. Tapi semangat juangnya itu luar biasa untuk sembuh gitu loh. Orangnya nggak, kalau sakit ya nggak begitu sama penyakitnya itu. Dia happy aja gitu. Kalau misalnya pasti ada acara gitu ya,
teman-teman ngumpul, para pelawak dia datang, ya udah dia suka ngelawak-ngelawak gitu aja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mengenang sosok Nurul Qomar, pelawak legendaris meninggal dunia. Pelawak Nurul Qomar meninggal dunia di sela menjalani perawatan di rumah sakit, Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 sore. Kabar duka itu disampaikan Siti Mariam, istri Nurul Qomar. Menurut Siti Mariam, Qomar yang dikenal sebagai personil lawak 4 sekawan itu meninggal dunia, Rabu pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Qomar sedang menjalani perawatan di RSUD Tangerang sebelum dikabarkan meninggal dunia. Pelawak Jarwo Kuat sempat menjelaskan, Qomar kembali terkena kanker usus yang sebelumnya dinyatakan sembuh setelah menjalani operasi. Namun, sakit itu kembali kambuh dan Qomar dirawat lagi di rumah sakit. Nurul Qomar yang dilahirkan pada tanggal 11 Maret tahun 1960 ini lebih dikenal dengan nama panggung Abah Qomar, Qomar, atau Qomar. Setelah namanya dikenal sebagai aktor dan pelawak berdarah Sunda, mendiang Qomar pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama 2 periode sejak 2004 hingga 2014. Bersama dengan Dery, Eman, dan Ginanjar, mendiang Qomar membentuk grup lawak 4 sekawan yang dikenal melalui komedi situasi lika-liku laki-laki. Dikutip dari Wikipedia, sejak tanggal 9 Februari tahun 2017, Qomar merupakan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi di Cirebon, Jawa Barat, periode 2017 hingga 2021. Namun, Qomar memutuskan mundur pada tanggal 14 November tahun 2017. Saat itu Qomar mundur dengan alasan akan maju di Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Kabar duka kembali hadir di dunia hiburan tanah air. Komedian sekaligus politikus Nurul Qomar atau akrab disapa Abah Qomar meninggal dunia pada Rabu, 8 Januari 2025. Istri Nurul Qomar, Siti Mariam, membenarkan kabar duka tersebut. Ia, Nurul Qomar, meninggal pukul 17.21 WIB, tulis Siti dalam pesan singkatnya, Rabu hari ini. Siti mengatakan, Abah Qomar mengembuskan napas terakhirnya saat dalam perawatan kanker usus besar di rumah sakit. Kapling kawasan hutan artikel Kompas.id Siti belum banyak bicara mengenai kronologi meninggalnya Abah Qomar. Masih di RSUD, lanjut Siti. Terakhir, Siti meminta doa untuk suaminya. Siti juga belum mengungkap rumah duka untuk persemayaman jenazah Nurul Qomar. Mohon doanya, tutur Siti. Sebelumnya, Siti mengungkap kabar bahwa kanker usus besar Abah Qomar kembali kambuh pada awal tahun 2023. Kanker yang pernah beliau lawan dengan gagah berani beberapa waktu lalu, sejak akhir 2023 kembali hadir, ucap Siti beberapa waktu lalu. Abah Qomar menjalani perawatan intensif setelah melakukan kemoterapi ke-8. Abah tetap gigih menjalani kemoterapi. Sayangnya di perjalanan kemo ke-8, kondisi Abah membutuhkan perawatan yang lebih intensif sehingga harus dirawat inap, kata Siti. Siti mengatakan, kambuhnya kembali sakit Abah Qomar menjadi pukulan berat untuk keluarga. Namun, keluarga melihat Abah Qomar punya semangat sembuh. Sehingga semua keluarga pun akan tetap tegar dan optimis mendampingi Abah Qomar. Kami menyadari bahwa perjuangan melawan kanker adalah perjalanan panjang. Ada kalanya menanjak, ada kalanya menurun. Kekambuhan ini adalah salah satu tanjakan yang harus kami lalui bersama. Namun, kami percaya, di balik setiap ujian, ada hikmah yang menanti, tutur Siti. Diketahui Qomar sebelumnya memberitahu bahwa ia divonis mengidap penyakit kanker usus stadium 4C lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada tahun 2021. Kanker tersebut terdeteksi usai Qomar memeriksakan kesehatannya kepada dokter ahli. Sejak saat itu, ia harus rutin menjalani kemoterapi karena penyakitnya tersebut. Anda menyaksikan